mengikuti satu materi lagi yang akan dibawakan oleh narasumber yang luar biasa, ya, yang berkesempatan hadir di hari ini. Saya akan membacakan sedikit background dari narasumber kita. Mungkin Pak narasumber kita sudah ada di room juga, Pak Alex Dadiara. Pak Ibu, Bapak narasumber kita sudah ada. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak Andi. Halo Edo, Pak. Ini kan Pak, saya akan sedikit biodata. Jadi Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, sumber kita yang berikut ini sangat luar biasa, ya. Dikirim dari Belanda, datang ke Kisar, kemudian datang di Kabupaten Maluku Barat Daya, ya. Oke, ya. Jadi saya perkenalkan dulu Bapak Alex Dadiara, lahir di Wonreli, ya, Kisar, pada tanggal 7 April 1971. Jadi beliau ini luar biasa, adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya periode 2019-2024. Ya, jadi ini Bapak Dewan. Bapak kita anggota komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM. Kemudian Pak Alex Dadiara juga merupakan ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ya. Jadi luar biasa, hari ini Bapak Alex Dadiara hadir untuk membahas poin penting, kebetulan adalah bidang beliau. Jadi nanti saya harapkan setelah ini, karena materi ini cukup menarik juga, jadi adik-adik mahasiswa, ya, cermati baik-baik materi yang disampaikan, kemudian siapkan pertanyaan Anda, ya. Seperti itu. Ya, mungkin tidak membuang-buang waktu lagi, kami berikan kesempatan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dewan, Pak Alex Dadiara. Waktu dan kesempatan kami berikan, Pak. baik. Makasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam kegiatan webinar di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Dan terimalah salam persaudaraan kita. Kalau Edo. Pak Prof. Watloli yang kami hormati, Pak Prof. Dewa Kambesi yang kami hormati pula, dan Pak Prof. Haris yang terlibat secara langsung dalam webinar di hari ini dengan tema sentral kita, tinjauan adat dan budaya lokal terhadap rancangan peraturan daerah Maluku Barat Daya tentang legalitas SOPI dan pemetaan negeri adat, serta meningkatkan kerjasama dengan Timor Leste untuk promosi SDM Universitas Timur. Ada dua tema besar yang ada dalam tema sentral webinar kita hari ini. Yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Prof. Haris dari Timor Leste, dan saya akan menyampaikan tema spesifik tentang rancangan peraturan daerah soal legalitas SOPI dan juga pemetaan negeri adat. Nah, itu bapak-bapak adik-adik sekalian yang kami hormati, sebelum itu saya menyampaikan latar belakang tentang kenapa Dewan Perwakilan Rakyat kemudian hari ini memasukkan judul peraturan daerah tentang penataan desa dan desa adat
menjadi salah satu judul dalam program pembentukan peraturan daerah sejak tahun 2020, dan juga judul peraturan daerah tentang pengawasan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang di dalamnya secara spesifik mengatur tentang SOPI yang dimaksudkan di dalam tema kita hari ini. Salam untuk Bapak dan Bapak saudara semua dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Perlu pula kami sampaikan di kesempatan ini atas kepercayaan rakyat yang diberikan kepada kami untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah hari ini telah melakukan proses pembentukan terhadap 2 rancangan peraturan daerah yang dianggap memiliki nilai strategis bagi kemaslahatan masyarakat yang ada di Maluku Barat Daya. Terkait dengan SOPI sebagai instrumen adat yang melekat dalam kehidupan adatis warga masyarakat Maluku Barat Daya, mulai dari Ustutun sampai dengan Serili, Pulau Marsela, bahwa SOPI itu adalah bagian yang bisa dilepaskan dari kehidupan adat masyarakat Maluku Barat Daya, terlepas dari persoalan kesehatan dan lain-lain. Tetapi SOPI hari ini dipandang sebagai sesuatu karya yang cemerlang, dan karya yang pernah dibuat oleh leluhur kita, menemukan segel atau seguler dari batang enau, dan kemudian proses dia menjadi alkohol yang kemudian dikenal dengan istilah SOPI. Nah, dalam berbagai kesempatan memang SOPI sering dipandang sebagai penyebab dari berbagai masalah kriminal di wilayah Maluku Barat Daya, tetapi juga di luar Maluku Barat Daya. Dan karena itu kita harus melakukan oleh leluhur kita menjadi warisan bagi kita, itu dihargai dan mendapatkan tempat dalam kehidupan bermasyarakat di Maluku Barat Daya. Ada pengalaman-pengalaman yang didapati oleh seluruh rakyat Maluku Barat Daya soal keberadaan SOPI dan bagaimana potensial SOPI atau SOPI ini bisa mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ada pengalaman-pengalaman yang baik, tetapi juga ada pengalaman-pengalaman yang buruk yang dialami, dan semuanya itu merupakan konsekuensi dari bagaimana SOPI itu kita jadikan sebagai sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita rakyat Maluku Barat Daya dalam setiap proses adat. Nah, kami bersyukur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Barat Daya periodisasi 2019 dan 2024, dan juga pemerintah daerah periodisasi yang baru benar-benar lahir dari tengah-tengah rakyat yang memang menginginkan untuk SOPI itu mendapat tempat yang dihormati. Mungkin sudah ada di room. Selamat siang, Pak. Tidak bisa kita pungkiri bahwa organisasi gereja terutama Maluku Barat Daya yang dikenal dengan nama Gereja Persatuan masih menggunakan SOPI sebagai bahan baku atau bahan dasar untuk pertemuan. Dan tidak semua pulau di Maluku Barat Daya dapat membuat SOPI atau SOPI dalam skala besar untuk kebutuhan. Karena itu ruang wilayah harus Pak, sehingga kebutuhan
sebagai akibat dari produksi-produksi Shopee yang terjadi. Konsekuensi pada itu adalah Shopee harus bayar. Tapi mekanisme untuk mengandalkan Shopee itu secara lanjut akan diatur dan teknis diatur dalam peraturan bupati. Itu soal Shopee. Dan yang berikut soal penataan desa. Nah, sama halnya dengan arah, apakah yang oleh rakyat pemerintah dan memang dalam kerangka wilayah, dan kami sama-sama mengetahui keadaan yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pemerintahan yang ada di desa-desa di Maluku Barat Daya. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan aturan-aturan turunannya, kegiatan tidak dan lain-lain, kami tidak menemukan, sebagai masyarakat biasa kami belum menemukan pengakuan daerah negara terhadap hak adat istiadat yang ada di wilayah Maluku Barat Daya, khususnya untuk pemerintahan desa. Dan karena itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kemudian sering terjadi itu benturan kepentingan di desa-desa sebagai akibat dari belum adanya pengakuan itu. Dan pada pasal 98 Undang-Undang sudah mengatakan bahwa desa-desa adat itu harus ditetapkan. Sepanjang ini memang para daya perlu menempatkan desa-desa adat itu telah kita bukan di beberapa daerah kemudian telah melakukan proses pembentukan dan telah selesai, tinggal menunggu waktu saja sebelum sidang satu selesai kemudian saat masuk ke dalam itu beberapa hal yang saya sampaikan gambaran umum terkait dengan legalitas di daerah dan terkait dengan penataan desa-desa adat di wilayah Maluku Barat Daya. Nah, satu lagi saya lupa untuk perda penataan desa dan desa adat ini ada beberapa sumber yang kami jadikan sebagai rujukan ya, untuk kemudian kita menemukan nilai hakiki dari negeri-negeri yang ada di Barat Daya serta mencoba untuk menemukan dengan beberapa metode yang kami lakukan bahwa ternyata memang di Maluku Barat Daya ini terdapat 9 penyebutan atau 9 nomenklatur untuk negeri-negeri adat yang beredar mulai dari Uskutu sampai dengan Marcel, Leta, Lete, Leti, Ili, Momor, Neh. Itu sebutan-sebutan untuk komunitas adat, komunitas yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang sudah ada jauh sebelum negara ini terbentuk. Ini kembalikan status-status atau memberikan tempat hargaan kepada hak adat istiadat yang selama ini oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 6 maupun PDAK 3 terjadi benturan kepentingan pada arah bawah di tingkat pemerintahan desa. Dan puji Tuhan, peraturan daerah ini juga sudah selesai sesuai dengan tahapan pendidikannya dan akan ditetapkan dan kemudian dimasukkan di dalam gambaran daerah pada waktunya. Itu mungkin beberapa gambar umum tentang tema kita, rancangan peraturan daerah
Iya, sebetulnya tema ini lebih bagus itu kita lakukan lebih awal, tapi memang karena kondisi dan keadaan atau mungkin karena eh, program dan lain-lain yang belum menyambut dan belum berkesinambungan, belum menyambung, makanya bahaya ini baru. Tapi kami secara khusus juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Matroli yang telah memberikan pikiran-pikiran dalam tulisan-tulisannya menjadi referensi bagi kami dalam kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melahirkan rancangan peraturan daerah, naskah akademik rancangan peraturan daerah, dan kemudian melahirkan peraturan daerah yang telah diharmonisasikan dan difasilitasi sesuai dengan tahapan hari. Mungkin itu Bapak sekalian, Prof. Matroli, Pak Prof. Heru, Pak Prof. Wakabesi, dan adik moderator, ada mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita mungkin ada dalam diskusi terkait dengan dua poin yang tadi saya sampaikan, soal pengadaan masuki dan juga soal pengadaan desa adat, desa dan desa, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam tema webinar kita saat ini. Demikian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Lex Dediara yang telah menyampaikan sedikit materi terkait dengan Perda yang sebentar lagi akan disahkan terkait dengan legalitas SOPI dan juga desa adat. Nah, Bapak Ibu peserta seminar, beberapa menit berlalu sudah disampaikan materi. Mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, mungkin kurang jelas, dan ada hal-hal yang mungkin ingin diperjelas lagi. Saya berikan kesempatan, ya, seperti sesi sebelumnya, supaya adil. Mungkin kalau Bapak narasumber mengiyakan, kita bisa menambahkan penanya. Tapi di awal ini saya berikan kesempatan untuk dua penanya. Iya, sudah terpantau di Zoom ada beberapa peserta yang sudah mengangkat tangannya, ya, raise hand. Nah, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Rifalov dari Prodi Hukum. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Moderator. Ya, menarik sekali apa yang dipaparkan oleh narasumber yang merupakan Ketua Bapim Perda DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Ya, di sini singkat saja saya punya 3 pertanyaan, yaitu yang pertama terkait dengan minuman SOPI. Untuk lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya, apakah kalau misalkan peraturan daerah ini hanya berlaku di Kabupaten Maluku Barat Daya, bisa meningkatkan ekonomi rakyat di kabupaten? Yang kedua, kalau hanya untuk ritual adat, keagamaan, dan lain-lain, hal ini saya berpikir bahwa selama ini telah dilakukan seperti itu, hanya saja SOPI belum dilegalkan. Nah, dengan demikian, apakah tidak ada solusi dari pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar sehingga SOPI ini bisa dipasarkan di luar daerah Maluku Barat Daya, seperti misalkan di NTT dan di Sulawesi Utara, yaitu Sophia dan Septikus. Yang ketiga terkait dengan desa adat. Menarik sekali yang dipaparkan oleh narasumber. Hanya saja di sini yang saya bingung, karena banyak sekali desa di Kabupaten Maluku Barat Daya mengklaim desanya adalah desa adat.
Makanya di sini pertanyaan adalah syarat-syarat apa saja yang bisa termasuk dalam desa adat. Mungkin demikian moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya pikir pertanyaannya mungkin cukup jelas, sehingga tidak tumpang tindih. Mungkin saya berikan kesempatan ke Pak narasumber, mungkin bisa langsung aja atau seperti apa, Pak? Ya, baik, Adik Ari Dawlof ya. Kalau dia sudah mengajukan pertanyaan dalam diskusi ini, ada 3 hal ya ada pertanyaan. Yang pertama, soal minuman sopi untuk kehidupan budaya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat atau tidak, dan hal kedua adalah tidak ada solusi, dan yang ketiga soal desa adat dan syarat-syarat sebuah desa disebut sebagai desa adat. Yang pertama kami ingin menjelaskan bahwa memang peraturan daerah tentang SOPI atau minuman pengawasan dan pengendalian beralkohol yang secara spesifik di dalamnya mengatur tentang SOPI, nah itu hanya berlaku, peraturan daerahnya hanya berlaku di wilayah kabupaten. Yang ingin kami lakukan pertama adalah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada keberadaan SOPI itu sendiri di tengah-tengah rakyat Maluku Barat Daya. Kenapa? Karena memang hal ini sering terjadi, tetapi SOPI masih tetap dinilai atau dilihat dari sisi negatifnya sebagai sesuatu yang justru akan mendatangkan kerugian, baik itu dari sisi unsur kriminal dan kesehatan dan lain-lain. Sementara pada sisi yang lain, SOPI masih tetap menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dilepas-pisahkan. Karena itu peraturan daerah ini sebetulnya dia menggambarkan pengakuan kita bersama soal keberadaan SOPI itu di Maluku Barat Daya, sehingga memang persepsi miring atau pikiran-pikiran negatif terkait dengan keberadaan SOPI sendiri itu bisa kita abaikan di daerah. Dan itu ruang yang tadi saya sampaikan untuk kemudian ada dalam peraturan daerah. Yang berikut soal solusi, ingin kami sampaikan kepada ibu sekalian bahwa dalam Perda 2022 ini, awalnya Perda 2022 itu kami tidak mengusulkan dulu peraturannya terkait dengan bagaimana untuk SOPI ini bisa dilakukan lebih daripada hanya sekedar memberikan legalitas untuk keberadaannya ada di Maluku Barat Daya. Tujuannya adalah bagaimana dia bisa mendatangkan pendapatan yang meningkat baik untuk masyarakat dan juga bagi daerah. Dan karena itu setelah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Serda Provinsi Maluku, maka kami telah memasukkan peraturan baru di luar di luar program pembentukan peraturan daerah 2002 tentang kemurnian minuman tradisional beralkohol. Nah, judul peraturan daerah ini akan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk kemudian dapat memproduksi SOPI seperti SOPI dan juga Captivus yang ada di Manado atau Sulawesi Utara. Dan kita berharap untuk dalam waktu dekat setelah ini kita akan mempersulit untuk seluruh naskah akademik dan lain-lain itu akan dipersulit untuk segera lahir untuk kepentingan pengembangan SOPI itu sendiri di Maluku Barat Daya. Jadi kami harus jujur sampaikan bahwa ternyata pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, dan menemukan di sana apa yang disampaikan oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur bahwa pabrik Sopia yang di Nusa Tenggara Timur itu sangat
bermanfaat bagi peningkatan ekonomi rakyat maupun pendapatan asli daerah Nusa Tenggara Timur. Dan ada pengakuan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kurang lebih 60% bahan baku pembuatan sukia yang hari ini nilainya begitu tinggi di luar negeri, karena itu kelas ekspor. Sukia itu minuman kelas ekspor untuk luar negeri. Bahan baku pembuatannya itu didatangkan dari barat daya. Itu pengakuan resmi pemerintah Nusa Tenggara Timur. Karena itu pemerintah provinsi hari ini mendukung pemerintah daerah Kabupaten Barat Daya dalam rangka menetapkan peraturan daerah sebagai landasan hukum, kemudian daerah maupun barat daya dapat memproduksinya sendiri untuk kepentingan istilah daerah maupun untuk kepentingan pendapatan asli daerah. Itu solusi yang sementara kami lakukan ambil untuk kepentingan yang baru dipertanyakan oleh Adi Ridho pada poin kedua. Sedangkan desa adat memang syarat-syarat sebuah desa adat itu kan secara umum telah diatur di dalam regulasi atau aturan yang khususnya Permendagri 52/2014. Yang pertama itu tentang sejarah masyarakat hukum adat, itu syarat-syarat. Kemudian wilayah, harta kekayaan atau benda adat. Yang keempat itu kelembagaan atau sistem pemerintahan. Dan terkait dengan syarat-syarat ini, maka pemerintah daerah telah dalam waktu dekat juga akan melakukan penelitian yang akan melakukan verifikasi atau melakukan kajian atau verifikasi berdasarkan regulasi ya, untuk kemudian dapat menetapkan desa-desa adat pada peraturan daerah tersebut. Jadi penataan desa dan desa adat, peraturan daerah tentang penataan desa dan desa adat ini sebetulnya sebentuk atau semacam perda payung. Perda payung dalam memberikan pengakuan terhadap komunitas-komunitas adat itu. Sedangkan penetapannya itu akan dikeluarkan peraturan daerah baru berdasarkan peraturan daerah ini akan desa itu kemudian menetapkan mana desa-desa adat yang ada di Nah, sebelum menetapkan desa, penetapan terhadap desa-desa adat, dan itu akan dilakukan dalam waktu dekat bersama dengan DPRD, sebuah kegiatan yang sudah masuk dalam rencana itu akan dilakukan uji publik. Jadi memang syarat-syarat untuk sebuah desa adat itu sudah diatur secara khusus dalam Permendagri, tinggal nanti panitia. Karena setiap desa ini syaratnya berbeda-beda. Desa-desa adat di Maluku Barat Daya itu dia tidak patron pada satu sistem pemerintahan yang sama, tetapi mereka memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Seperti contoh misalnya di Kisah. Nah, di Kisah misalnya OBK atau Leta, nah ini orang-orang yang harus menduduki pada posisi pemerintahan. Sementara mungkin di Leti, Leta bukan menduduki sebagai itu beda-beda. Karena itu syarat umumnya kita pakai selanjutnya ini akan melakukan kajian-kajian khusus terkait dengan keberadaan desa-desa adat tersebut. Dari hasil kajian inilah akan kita tetapkan itu mana desa-desa adat dan mana desa yang sifatnya administratif. Jadi tidak semua desa itu bisa masuk dalam kategori desa adat. Karena itu desa-desa yang sudah ada akan menjadi desa administrasi. Sifatnya hanya sifatnya administrasi, penyelenggaraan pemerintahan, rutinitas saja. Kemudian di dalam peraturan daerah tadi tentang penataan desa dan desa juga telah memberikan ruang, untuk kemudian terjadilah pemekaran atas dusun-dusun di wilayah Maluku Barat Daya.
Memang berdasarkan PPh 3 2016 pada waktu pembentukan desa itu kan dia telah mengamanatkan bahwa pembentukan desa karena pemakaran desa dari satu desa menjadi dua desa. Tapi dalam peraturan daerah tentang penataan desa, pertanyaan dari disampaikan oleh hadir. Demikian, saya kembali ke Baik, atas respon yang baik, jawaban yang diberikan kepada penanya. Mungkin lebih lanjut saya berikan satu kesempatan lagi kepada Bapak Ibu dan juga para peserta seminar yang lainnya untuk dapat memberikan pertanyaan. Moderator, Ternelis boleh. Dari ini dengan siapa? Neles Tomain, moderator. Oh ya, Pak Neles Tomain. Yang terhormat, silakan Pak. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada Bapak narasumber kita. Silakan Pak Neles. Baik, terima kasih banyak moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Rob selaku Ketua PSDKU yang masih bersama-sama dengan kita. Yang berikut Pak Alex selaku narasumber, terima kasih banyak atas pencerahan-pencerahan yang disampaikan terkait dengan dua ranperda yang menjadi fokus, menurut saya menjadi fokus webinar kita di hari ini. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, Pak Alex, apakah DPRD secara kelembagaan memiliki basis data terkait dengan ketika legalisasi Shopee ini, maka ada peningkatan ekonomi di kehidupan masyarakat Maluku Barat Daya mulai dari Ustutu sampai ke Serili. Nah, pertanyaan saya seperti itu. Yang pertama, apakah ada basis data yang pasti? Karena menurut saya, yang saya lihat kebanyakan Shopee itu dibawa keluar. Misalkan kita contohkan di Pulau Leti dan di Pulau Kisar. Dari sisi ekonomisnya, Pak Alex, dibawa keluar dari Maluku Barat Daya. Dan kalau itu perdanya akan disahkan dan diberlakukan di internal kabupaten saja, maka apakah basis data yang ada yang pasti begitu, sehingga perda itu sebagai solusi. Nah, yang kedua, terkait dengan perda tentang negeri adat, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah diperjuangkan oleh lembaga DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, karena bagi saya perda ini hadir sebagai solusi di tengah kontroversi sistem pemerintahan desa yang selama ini kita tahu benar bahwa masih ada masalah di sana terkait dengan sistem pemerintahan desa. Nah, terkait dengan dua hal ini, Pak Alex, bisakah DPRD secara kelembagaan dapat mengajak PSDKU juga secara kelembagaan untuk sama-sama duduk memikirkan ini secara akademik? Karena bagi saya perda ini dua perda ini jadi, dan selanjutnya ada perda-perda lain. Menurut saya ada kajian akademisnya, dan saya berpikir bahwa DPRD secara kelembagaan tidak bisa tutup mata dengan kita di kampus dong. Karena selain kehadiran kampus ini di Maluku Barat Daya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku Barat Daya, tetapi juga menjalankan tugas-tugas pidana perguruan tinggi, yakni pendidikan, yang berikut adalah penelitian. Nah, saya berharap Pak Lex dan rekan-rekan DPRD di sana bisa melibatkan kami di PSDKU untuk melihat hal itu dalam hal penelitian. Sejauh ini seolah kami dibiarkan seperti itu, dan saya berharap ada kerjasama yang baik dalam konteks penelitian, sehingga kehadiran kampus di sini juga bisa menjawab persoalan-persoalan tadi. Kalau kita lihat dari pendekatan Surya Firmana terkait dengan teori implementasi kebijakan, bahwa
kebijakan itu mau sukses, ya kita harus ada sosialisasi, ya itu bisa juga dilibatkan kami di kampus. Kita punya sumber daya manusia yang baik, kita punya dosen-dosen yang punya kompeten, punya kualitas, yang saya kira bisa diajak untuk sama-sama kita membangun daerah ini. Mungkin seperti itu dari saya saja, moderator. Mohon maaf Pak Alex, kalau ada kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf. Terima kasih banyak kalau itu, Pak Alex. Ya. Baik Pak Neles, terima kasih luar biasa. Mungkin langsung ditanggapi saja oleh Bapak narasumber kita, Bapak Alex Dadiara, terkait dengan mungkin pertanyaan dan juga satu pernyataan yang diberikan oleh Pak Neles. Ya. Baik, Pak Moderator, saya langsung saja ya, Neles yang terima kasih, beta hormati. Terima kasih atas pikiran-pikiran yang dimasukkan, baik dalam bentuk khusus maupun ada pertanyaan-pertanyaan. Mencermatinya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan ini saya ingin untuk mengulangi lagi. Jadi, kami ingin mendudukan dulu bahwa peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang di dalamnya itu sudah mengatur spesifik tentang SOPI, keberadaan SOPI sebagai minuman beralkohol yang ada di Maluku Barat Daya, dengan berbagai hal yang mengatur soal kelepasannya. Kami menjelaskan dulu bahwa peraturan daerah ini hanya sifatnya adalah memberikan ruang terhadap keberadaan, pengakuan terhadap arak atau SOPI itu sendiri di wilayah Maluku Barat Daya, sehingga SOPI itu tidak dianggap sebagai, pertama mungkin dianggap sebagai minuman yang terlarang, minuman terlarang atau minuman lain-lain. Nah, itu kita ingin mengembalikan keberadaannya itu di Maluku Barat Daya, dan itu diatur dalam peraturan daerah. Soal peningkatan ekonomi itu nanti diatur secara teknis. Nah, di dalam peraturan bupati itu ada hal-hal yang nanti diatur secara teknis di sana. Nah, ada 3 hal poin saja yang kami ingin lakukan. Yang pertama itu adalah SOPI, keberadaan SOPI sebagai, yang tadi saya ulangi, sebagai minuman, instrumen adat, budaya, dan juga upacara keagamaan. Nah, itu dulu. Jadi SOPI keberadaan jadi Maluku Barat Daya itu untuk tujuan itu, karena itu legalitasnya harus dijaga, karena untuk kepentingan itu. Nah, terkait dengan bagaimana itu bisa meningkatkan pendapatan rakyat, itu ada peredaran di situ, ada transaksi yang dilakukan di situ. Nah, akan terjadi peredaran dari satu pulau ke pulau yang lain. Tapi selama ini yang terjadi adalah begitu SOPI itu dia keluar dari kisar-kisar, begitu kemudian pelabuhan pasti disita dan kemudian ditumpahkan, atau mungkin dari Leki datang ke Moa secara gelap-gelap. Kalau itu kedapatan mungkin bisa disita dan kemudian juga bisa ditumpahkan. Posisi itu yang kemudian kita kedudukan dulu dalam peraturan daerah, sehingga dia mendapat penghormatan di situ. Dia dapat tempat yang lain. Sedangkan bagaimana meningkatkan ekonomi rakyat, nah itu akan bergerak secara sendirinya ketika legalisasi SOPI itu sudah kedudukannya dan pengakuan terhadapnya itu sudah aman di wilayah Maluku Barat Daya. Nah, solusi yang tadi disampaikan oleh Adi Doro tadi itu sementara dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi alkohol yang ada pada SOPI itu sendiri kita akan lakukan. Jadi selain untuk kepentingan budaya, adat istiadat, upacara keagamaan, tetapi juga kita akan membuatnya seperti minuman-minuman khas yang ada di daerah-daerah lain seperti Sopia dan Jatimus. Tentunya ketika itu dilakukan, maka ada pembangunan pabrik di sini dan kemudian ada penampungan besar-besaran yang dilakukan oleh pabrik, dan itu sumber peningkatan ekonomi lain selain dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Karena itu bagaimana untuk adat ini dia bisa berjalan dengan normal, dengan instrumennya itu tidak boleh dihilangkan. Kemudian juga ada peredaran dari pulau ke pulau. Nah, tapi kemudian juga ada kepentingan industri misalnya di Maluku Barat. Itu harus diatur secara teknis di dalam peraturan bupati, dan nanti itu akan diatur lebih lanjut. Sedangkan untuk memproduksinya itu dalam bentuk pabrik nanti, itu harus ada regulasi khusus yang mengatur, dan itu adalah
yang tadi diusulkan, bahwa dalam waktu dekat DPRD akan menetapkan peraturan daerah sebagai judul peraturan daerah di luar Perpres 2022 dengan judul pemurnian minuman tradisional beralkohol, yang kemudian dengan perda ini akan SOP itu dimasukkan dalam kategori atau golongan. Berarti barangnya itu sudah bisa keluar sampai ke daerah-daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan yang pertama. Lalu yang kedua soal kalau dapat PSDKU ya, PSDKU dan DPRD duduk bersama. Memang benar bahwa dalam merumuskan pembentukan peraturan daerah itu ada naskah akademik dan mestinya pihak PSDKU akademisi di PSDKU harus dilibatkan. Tetapi kita ada dalam tertib sebagaimana amanat tentang pembentukan peraturan daerah bahwa kita ada MOU. Nah, MOU antara DPRD pemerintah daerah termasuk dengan daerah DPRD dengan kami hukum dan sebagai pihak yang langsung menangani pembentukan atau pemisahan naskah akademik bagi sebuah rancangan peraturan daerah di MPD. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam kaitan dengan bagaimana melakukan sosialisasi, tapi juga ada peraturan-peraturan daerah yang memang dianggap lebih spesifik yang itu bisa dilakukan oleh DPRD dan PSDKU, dan masukan ini akan kami sampaikan untuk kemudian menjadi pertimbangan lembaga dalam menyusun peraturan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Neles. Mungkin untuk sementara itu Pak Neles. Mohon izin Pak narasumber, apa diperbolehkan untuk satu penanya lagi Pak narasumber? Boleh. Ya, temanya yang lain aja, ya. Tidak mengulang-ulang. Ya, baik. Saya Pak, izin Pak. Saya harus berapa? Sebentar ya, sebentar. Peserta seminar yang saya banggakan, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, diharapkan pertanyaannya kalau boleh jangan diulang yang sudah ditanyakan. Dan kalau boleh pertanyaannya to the point saja ya, pada poin-poinnya aja. Ya, mungkin seperti itu. Tadi Andres Pira ya yang bertanya. Iya, saya Andres Pira, Pak. Oke, silakan Andres. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk Alex Naryar sebagai Ketua Pemperda. Di sini saya mau menanyakan menyangkut dengan rencana peraturan daerah desa adat dan desa administrasi, yang mana ketika ini disahkan, maka desa-desa yang memenuhi syarat ini akan menjadi desa adat. Kalau digali soal desa adat, otomatis yang menjadi pemerintah raja. Kalau secara histori hampir setiap desa ini, hampir di setiap desa ada beberapa mata rumah yang pernah menjadi raja. Nah, ketika perda ini disahkan, apakah sudah dirancang teknisnya bahwa ada 2 sampai 3 mata rumah yang pernah jadi raja di satu desa itu telah diatur yang sehingga jangan terjadi tumpah tindih dalam lintas. Itu yang pertama. Yang kemudian also di Kabupaten Maluku Barat Daya, apakah saat ini pemerintah daerah ini Bapak Perda berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, yang mana surat keputusan dari Gubernur Murad Ismail bahwa stop ini tidak bisa dilegalkan di Provinsi Maluku, dijual belikan. Nah, hal di Maluku
seluruh masyarakat MBD ini memproduksi Shopee. Pertanyaannya mau mana? Dan apakah pemerintah daerah sudah siap untuk menangani Shopee warga itu disuplai di luar daerah? Itu Pak. Terima kasih. Mungkin saya berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Andres Pera. Silakan Pak. Baik. Andres Pera, terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua hal ya. Nah, yang pertama itu tentang peraturan daerah tentang penataan desa dan desa adat. Apakah kepala pemerintahan desa yang pernah ada diakui atau tidak? Maksudnya diatur atau tidak dalam peraturan daerah? Nah, ini kami jelaskan. Iya, halo ya. Ya. Jadi pengembalian hak adat istiadat yang dimasukkan dalam peraturan daerah ini adalah mengembalikan hak itu kepada rakyat untuk menetapkan gitu. Keputusan rakyat itu sendiri. Apakah itu dilakukan hari bersama hari ini atau kesepakatan yang pernah terjadi, tapi intinya adalah itu dikembalikan haknya kepada rakyat, tidak lagi diatur mengacu kepada aturan-aturan khususnya Permendagri 112 tentang tata cara pemilihan. Yang dimaksudkan dengan demokrasi yang ada dalam amanat peraturan daerah ini sebetulnya dikembalikan hak itu kepada rakyat. Nah, jadi kalau rakyat bersepakat untuk menetapkan memilih dan kemudian menetapkan sama berdasarkan suara terbanyak dan tidak perlu lagi melakukan hanya dengan kesepakatan yang terjadi, itu diakui secara sendirinya dengan peraturan daerah ini karena ruang yang kita diberikan oleh peraturan daerah ini, desa-desa adat tersebut mengatur urusan rumah tangganya, tata kelola pemerintahnya itu sesuai dengan keadaan atau hak yang ada pada mereka. Perlu kami sampaikan juga kepada peserta seminar bahwa dari peraturan daerah tentang penataan desa itu sudah penataan desa dan desa adat ini akan lahir peraturan daerah tentang penetapan desa adat. Nah, di dalam rancangan peraturan daerah tentang penetapan desa adat itu ada klausul, ada pasal ayat yang sudah dimasukkan di dalam rancangannya bahwa pemilihan penetapan kepala desa di desa adat itu diatur dengan peraturan desa adat itu sendiri, dan itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah daerah. Sebab fakta hari ini adalah terkadang bisa terjadi kepentingan politik pemerintah daerah itu bisa mengatur desa-desa tertentu untuk mengangkat dan memberhentikan atau bisa mempengaruhi desa-desa tertentu dalam memilih calon-calon kepala desa yang notabene itu punya kolerasi politik dengan pemerintah daerah. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, mengakibatkan banyak desa yang kehilangan hak statusnya itu, Pak. Kedaulatan adatnya itu hilang. Dan karena itu dalam peraturan daerah tentang penetapan desa adat nanti itu pada bab dan pasal itu akan diatur tentang pemilihan kepala, tata cara pemilihan dan penetapan pelantikan kepala desa itu diatur dengan peraturan. Jadi sifatnya itu paten. Tidak ada yang bisa mempengaruhi desa-desa tertentu dalam rangka melakukan pemilihan atau memenuhi soal-soal lain, menyetujui atau
mempengaruhi desa-desa tertentu dalam memilih seorang calon kepala desa. Itu tujuan dari peraturan desa yang kami tetapkan dalam PKK ini. Selanjutnya soal Bapak Gubernur sudah koordinasi dengan Gubernur Maluku, karena Gubernur Maluku sudah pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Maluku tidak bisa dijual di Maluku. Nah, saya ingin sampaikan kepada Andre bahwa terkait dengan pembentukan peraturan daerah itu ada mekanismenya, ada tahapan dan ada mekanismenya sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Jadi ada 3 tahapan yang dilakukan dalam rangka melahirkan sebuah peraturan daerah. Yang pertama itu adalah menetapkan program pembentukan peraturan daerah. Yang berikut melakukan konsultasi peraturan daerah di provinsi. Artinya itu kan, kalau hanya soal izin gubernur atau memberitahukan ke gubernur itu sudah. Karena juru itu sudah dikonsultasikan di Biro Pusat Provinsi mewakili gubernur dan itu sudah disetujui. Kemudian judul peraturan daerah itu sendiri dan rancangan peraturan daerah itu sendiri harus diharmonisasikan dengan atau wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka melakukan harmonisasi bersama antara peraturan daerah yang lahir dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi di negara kesatuan Indonesia, dan itu juga sudah selesai. Jadi seluruh tahap sudah selesai. Jadi soal kalau pernyataan gubernur bahwa Maluku tidak bisa dijual Sopi, dan itu bukan pernyataan, itu bukan dasar hukum sebetulnya, itu pernyataan politik dan dia tidak masuk ke dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir sekali, kan biro hukum itu kan staf yang menangani hukum di setiap provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Dan peraturan daerah tentang minuman tradisional beralkohol yang secara spesifik diatur dalam peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini, itu sudah difasilitasi. Kami bekerja dengan OPD teknis di daerah Maluku Barat Daya telah dipertemukan dalam ruang diskusi yang disebut ruang fasilitasi yang dihadirkan oleh setiap provinsi Maluku, dalam hal ini Biro Hukum dan juga OPD teknis provinsi yang berkaitan langsung, dan itu juga selesai. Makanya tadi saya katakan bahwa semuanya telah selesai dan saatnya untuk kemudian ada penetapan dan kemudian dimasukkan dalam lembaga daerah sebagai peraturan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi itu mekanisme yang Bapak bicara tempuh, tanpa tidak perlulah komunikasi dengan gubernur, karena itu pernyataan gubernur, pernyataan politik, bukan pernyataan yang sebetulnya berdasar pada aturan. Demikian yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak. Bapak saya ingin menyanggah penjelasan daripada Pak Alex menyangkut dengan penjelasan Ranperda soal pemetaan desa adat dan desa administrasi. Yang tadi saya ulas pertama bahwa untuk rajanya ketika bata rumah itu ada 2 atau 3 yang pernah jadi raja, Pak. Tadi penjelasan dari Pak Alex sebagai ketua Ranperda menyampaikan bahwa terpulang lagi kepada kesepakatan masyarakat desa setempat. Saya kira bahwa itu keliru, karena ketika Ranperda ini belum disahkan, ada berbagai kondisi terjadi di masyarakat yang mana terjadi konflik. Beberapa mata rumah yang mengklaim bahwa mereka punya hak untuk menjadi seorang raja, padahal Ranperdanya belum jadi. Maka saya minta Bapak Alex sebagai ketua Ranperda untuk bisa memberikan solusi yang tepat melalui Ranperda ini. Karena kalau hanya sebuah kesepakatan antar masyarakat, maka saya kira itu bukan jalan yang efektif. Mestinya harus ada konfigurasi pasal ketika 4 atau 3 yang pernah jadi raja, mana mata rumah yang harus menjadi raja? Apakah dari sisi histori yang pertama atau seperti apa, Pak?
Saya kira begitu Pak. Terima kasih Pak Moderator. Oke. Oke, begitu ya. Ya, baik Pak. Mungkin ini yang telah disampaikan oleh Saudara Andres. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak narasumber terkait dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Andres. Silakan Pak. Ya, jadi begini. Sebetulnya Adik Andres sudah bisa menemukan rohnya itu dari pertanyaan. Nah, peraturan daerah ini dia kembalikan kepada rakyat. Pertanyaan sederhana saya. Contoh ya, ini contoh ya. Ada yang pernah menjadi kepala desa di desa tersebut. Pertanyaannya, siapa yang menyetujui dia menjadi kepala desa di desa-desa tersebut? Apakah itu dia berdasarkan peraturan daerah diangkat dari daerah lain atau menjadi kepala desa, atau bukan kepentingan masyarakat itu sendiri? Kan masyarakat yang mengangkatnya. Karena tidak bisa memberikan legitimasi kepada seseorang. Tapi mengembalikan kedaulatan itu kepada rakyat untuk dia mengaturnya secara otonom di wilayahnya. Kata mengaturnya ini tentu ada dalam musyawarah bersama, ada dalam kesepakatan bersama, ada dalam keputusan bersama. Keputusan ini bisa mengatur kepada keadaan hari ini atau keadaan kemarin dan kemarin gitu. Tapi semuanya ini dikembalikan kepada rakyat untuk mereka berdamai atas otonomisasi yang ada pada diri mereka untuk menentukan, sehingga hak itu dikembalikan. Kalaupun pada kemarin itu menyatakan si A dan ternyata pernah si B, nah ini udah ada salah. Karena yang memutuskan dan menetapkan itu kan masyarakat desanya sendiri. Dan karena itu kita peraturan daerah ini dia mengembalikan hak itu secara utuh kepada desa dengan syarat tadi yang tadi saya sampaikan, bahwa tata cara pemilihan, tata cara penetapan dan pelantikannya itu mesti diatur dengan peraturan desa tersebut. Nah, sehingga nanti ada judul peraturan daerah juga yang kita sudah usulkan dalam program daerah 2022, yaitu pembentukan produk hukum desa. Nah, itu yang menjadi rujukan, nantinya menjadi rujukan kepada desa-desa untuk bagaimana dia menyusun peraturan desanya untuk segala kepentingan dan kemaslahatan mereka, termasuk di dalamnya peraturan desa yang akan lahir tentang tata cara pemilihan, pelantikan dan itu kepada desanya. Jadi kita tidak bisa memberikan legitimasi bahwa si A ini bukan punya, misalnya kalau si D dan si C dan si A, B dan C pernah menjadi kepala desa, peraturan daerah tidak bisa menetapkan bahwa si C lah pemangkunya atau si D lah pemangku, tidak bisa. Dikembalikan kepada rakyat untuk menetapkannya. Jadi roh dari undang-undang Permendagri 112 itu digerus di tingkat desa sehingga tidak memunculkan polemik-polemik. Nah, kan ada juga masalahnya begini. Ini contoh ya. Ada desa yang secara keseluruhan itu dipimpin oleh matur maaf, dan itu diakui keberadaan secara adat. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau rumah ini hari ini sudah tidak ada orangnya? Apakah kita harus mengambil orang lain di luar rumah A? Berarti sudah terjadi perubahan dari kesepakatan yang pernah dilakukan. Tapi siapa yang mengaturnya? Apakah pemerintah daerah tidak bisa dikembalikan kepada desa tersebut untuk mengaturnya, seperti menetapkan si A itu menjadi kepala desa? Kan rohnya itu dikembalikan. Tujuannya cuma sederhana itu, sehingga tidak ada intervensi dari luar, tetapi memang otonomi itu mereka sendiri miliki dan menetapkannya secara otonom tanpa intervensi dari mana-mana, mengaturnya secara otonom, secara sendiri-sendiri dengan mempertimbangkan. Itu yang tujuan dari peraturan daerah tentang penetapan desa adat nanti yang memuat tentang amanah atau itu untuk setiap desa yang melakukan pemilihan, tata cara pemilihannya, sampai pemilihan dan penetapan dan pencalonan pelantikannya, nah itu harus diatur dengan peraturan. Nanti ada kesepakatan. Rakyat bersepakat untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri, mulai dari memilih kepala desanya, mencalonkannya, memilih dan kemudian menetapkan dan melantiknya.
itu diatur dalam peraturan desa tersebut, bukan daerah. Nah, tidak boleh, dan itu tidak boleh daerah. Kalau daerah saya pastikan bahwa intervensi pemerintah daerah lain untuk siapa jadi kepala desa itu pasti jadi. Dan itu pasti ada. Tergantung arah politik pemerintah daerah, bupati mau ingin siapa jadi bupati, dia bisa melakukan intervensi secara langsung. Dan kalau ini terus dibiarkan seperti yang pernah terjadi di Maluku Barat Daya sampai hari ini, maka kedaulatan rakyat dan hak adat istiadat masyarakat komunitas adat di desa-desa tersebut ditentang, ditutup, dan kemudian dibeli oleh penguasa di daerah. Dan itu yang tidak boleh dilakukan. Karena ini kami kembalikan semuanya kepada desa untuk mau. Jadi tidak bisa kita tetapkan dalam peraturan daerah yang ini. Cukup kita umum aja peraturan daerah pemilihan, tata cara pemilihan dan pengesahan sekalipun apapun namanya itu diatur dengan peraturan desanya. Ini punya perda payung hukumnya. Nanti desa Tutukei kasih masuk peraturan daerah, ternyata dalam peraturan daerah Tutukei itu ada atur ini, Pak. Nah, yang pernah jadi itu sudah tidak lagi disebut sebagai daerah, terserah. Tapi payung hukum untuk peraturan daerah Tutukei itu dilahirkan pada peraturan daerah ini. Karena ruang itu diberikan oleh peraturan daerah ini kepada desa-desa tersebut untuk mengatur sistem pemerintahan desa-desa. Dan sama sekali tidak boleh sekelompok orang di dalam masyarakat itu atas nama adat, atas nama menjadikan peraturan daerah sebagai kekuatan politiknya di tengah-tengah masyarakat, itu tidak boleh. Sebab itu hak otonom dan hak masyarakat untuk mengatur dirinya. Mungkin itu, kalau memang masih butuh waktu untuk kita diskusi, ya ruang Bapemperda terbuka, bisa adik-adik mahasiswa, lebih khusus adik-adik daerah bisa datang, lalu kita diskusi. Ada dia punya kajian akademiknya, bisa kita pelajari bersama, landasan hukum, latar belakang tujuan, landasan filosofi, sosiologis, juridisnya ada, bisa kita diskusikan secara baik. Kita kira itu. Baik, terima kasih Pak narasumber. Luar biasa sekali diskusi singkat yang memang betul-betul merupakan hal penting sekali di Kabupaten Maluku Barat Daya terkait dengan peraturan daerah. Sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Pak narasumber kita memang banyak hal yang perlu kita diskusikan, tetapi dalam kesempatan kali ini mungkin dibatasi ya Bapak Ibu peserta seminar. Dan mungkin ada waktu-waktu khusus yang bisa disepakati bersama dan ada dalam diskusi. Oke, baik, terima kasih. Kami menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Alex Dadiara selaku narasumber kita di hari ini. Pak, terima kasih banyak. Jika ada kesempatan dalam momen-momen tertentu, mungkin kita bisa bertemu dengan topik dan agenda yang lain. Mungkin demikian, Pak. Mungkin tambah sedikit dulu. Ada lupa tambahkan sedikit. Moderator. Ada tambahkan sedikit dulu terkait yang tadi disampaikan oleh Ade Andre Berat. Lalu kita akan jelaskan sedikit soal peraturan daerah yang akan lahir nantinya terkait dengan pembentukan peraturan desa. Itu kan juga sudah dimaksud. Jadi memang betul-betul kita mengatur sedemikian rupa sehingga kedaulatan di desa itu benar-benar itu adalah dari mayoritas pengakuan dari seluruhnya. Nanti ke depan peraturan dikeluarkan, setiap desa yang akan membuat peraturan desa itu ada rujukan-rujukannya, ada mekanisme dan tata cara pembentukannya. Termasuk ada naskah akademiknya, apakah nanti PSDK yang dilibatkan nanti itu teknis di peraturan bupati, tetapi semua harus diatur dengan baik sehingga memang benar-benar hak rakyat berdaulat dengan demokrasinya itu harus kita tumbuhkan, kita kembalikan kepada rakyat. Jangan kita memang mengebiri atau mengabaikan hak mereka hanya karena atas nama aturan yang dibuat. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Kalau ada waktu teman-teman silakan saja. Kita juga butuh waktu, kita juga butuh diskusi terkait dengan bagaimana daerah ini kita bawa bersama-sama. Kampus juga sewaktu-waktu bisa datang ke Bapemperda
kita bicara secara baik di sana untuk bicara kemaslahatan lain. Kita kira demikian. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak Semi Lewantahur, Pak narasumber, mohon waktunya sebentar saja. Kebetulan Pak Semi Lewantahur, Koordinator PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya, mungkin ada mau menyampaikan sesuatu. Mungkin Pak Semi dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Moderator dan Pak narasumber yang kita hormati. Yang pertama, kita menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah mendukung masyarakat di dalam hal produksi Shopee ini. Ya, artinya paling tidak ada payung hukum yang melindungi masyarakat untuk tidak ada lagi penyitaan, pembuangan begitu. Ya. Ini adalah dasar hukum yang sudah bisa melindungi masyarakat. Nah, sekarang tinggal secara teknis mungkin, so paling tidak dia tidak bisa tegak saja secara lokal di Maluku Barat Daya, tapi pasti keluar. Dan hal-hal yang perlu dipikirkan oleh Pemda, yaitu dinas-dinas teknis ikut mendukung peredaran Shopee ini dengan misalnya dinas kesehatan dan dinas perindustrian harus memastikan bahwa Shopee itu memenuhi syarat kesehatan misalnya. Jadi dari labelnya sampai dengan muatan Shopee itu yang ada jaminan kesehatan, sehingga pada saat diedarkan di luar daerah itu betul-betul minuman resmi yang diedarkan. Itu kita kira Pak narasumber mungkin sudah studi banding di NTT dan mungkin sudah lihat itu, ya. Seperti di Captikus juga, ya. Jadi kita cuma menyampaikan apresiasi bahwa yang penting masyarakat sudah mendapat jaminan keamanan di dalam memproduksi Shopee. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira mengenai desa-desa adat, dari tadi kita cuma dengar desa, ya, istilah desa, ya. Tapi dalam sistem dalam bingkai pemerintahan adat di Maluku mungkin kita lebih kenal dengan negeri, yang di dalamnya ada mata-mata rumah. Tadi sudah dikemukakan oleh Adita, ya, mengenai mata-mata rumah perintah dan sebagainya. Kita yakin bahwa Perda sudah mencakup ini dan pada saatnya akan dilaksanakan. Itu cuma kita sampaikan apresiasi saja, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Simi. Bapak Ibu mungkin mengingat waktu, ini kesempatan mungkin yang terakhir, karena saya mohon maaf saya batasi Bapak Ibu karena waktu kita mungkin narasumber juga dengan kesibukan yang lain, kita batasi. Ada waktu lain mungkin kita bisa berdiskusi, ya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Michael Ririhena. Silakan Pak Michael. Ya, terima kasih Pak Moderator. Apresiasi yang baik kepada Pak Alex Bebiara selaku narasumber di siang hari ini. Yang pertama, saya sebagai bagian dari masyarakat MBD mendukung penuh rancangan peraturan daerah terkait dengan pelegalan Shopee. Ya, dalam hal ini terkait dengan pelegalan Shopee, untuk informasi bahwa
Shopee sudah dijadikan sebagai suatu warisan budaya tak benda, itu berarti sudah diakui oleh negara bahkan sampai di UNESCO sebagai suatu instrumen budaya yang diakui. Itu berarti Shopee secara otomatis itu sudah legal. Shopee tidak legal ketika dari aspek pengennya, atau dalam artian bahwa Shopee akan dikatakan tidak legal ketika itu dikomersialkan, karena belum ada dasar hukum yang mengatur tentang distribusi dari dari pengolahan sampai distribusi Shopee. Nah, kalau untuk ritus-ritus keagamaan maupun budaya itu sah-sah saja, bahkan tidak perlu diatur dalam peraturan daerah MBD, karena seperti kita ketahui bahwa sumber hukum itu juga merupakan kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat MBD dalam ritual-ritual keagamaan maupun budaya. Shopee itu juga merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan upacara-upacara adat maupun upacara-upacara keagamaan. Saya lihat ini bahwa Shopee dilegalkan lebih cenderung dari aspek ekonomi untuk peningkatan masyarakat MBD, khususnya mereka yang melakukan produksi atau biasa disebut dengan tipar Shopee. Nah, hal ini yang menurut saya usulkan kepada DPRD Kabupaten bahwa harus dilihat secara matang, karena jangan sampai ketika perda ini disahkan, masyarakat dalam rancangan peraturan daerah ini, posisi masyarakat sebagai apa? Apakah hanya sebagai orang yang melakukan proses pengolahan dari pohon kol sampai pada Shopee, atau sampai distribusi ke tangan penikmat Shopee? Ini yang perlu diperhatikan, karena jangan sampai masyarakat perda yang disusun ini untuk kepentingan masyarakat, tapi masyarakat sendiri hanya sebagai sebagian kecil untuk bagaimana menjawab perda ini sendiri. Nah, untuk itu tadi saya sepakat juga dengan apa penjelasan dari materi bahwa harus ada kerjasama. Menurut saya yang pertama sebagai akademisi dari SDK UMBD sendiri, kami membuka diri untuk mungkin ada kerjasama dalam bagaimana merumuskan naskah akademik yang sementara digodok oleh DPRD sendiri. Yang berikut, kalau bisa DPRD selain mengesahkan terkait dengan peraturan daerah tentang legalitas Shopee, kalau bisa juga harus ada aturan-aturan atau peraturan daerah turunan. Satu contohnya harus dibentuk suatu badan usaha yang khusus untuk mengelola hasil alam yang dikelola nanti untuk jadi Shopee. Entah itu mau dikemas untuk branding nasional bahkan sampai internasional, itu nanti dipikirkan. Yang berikut, selain hal itu, Shopee juga bukan semata-mata untuk menjadi minuman keras beralkohol, mungkin digandeng peneliti-peneliti dan bagaimana bisa meningkatkan produksi dari hasil dari pohon koli itu sendiri. Mungkin bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Dan itu sebagian kecil usul saran yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih untuk Alex Bediara. Kalau Pak. Kayaknya ini hiburan sedikit mungkin Bapak Ibu, mohon maaf.
sengaja ini lagunya nih mungkin hiburan, sudah panas. Iya, terima kasih Pak Michael atas masukan yang baik kepada narasumber yang notabene adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya yang punya andil besar dalam pembentukan peraturan daerah. Disemogakan dapat didiskusikan selanjutnya. Mungkin demikian yang kita bisa diskusi bersama, dan di sesi akhir ini mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Prof. Fatluli. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan pada Pak Prof. Disilakan Pak. Ini untuk langsung tutup atau apa, Pak Andi? Prof mungkin lebih ke narasumber dulu Pak, karena mungkin selesai ini dikembalikan ke MC Pak. Ya, jadi apa kebetulan Pak diminta untuk sekaligus untuk menutup ya. Mungkin nanti di bagian tutup saja supaya kita punya waktu jangan terlambat. Betul? Baik Prof. Baik. Terima kasih untuk Pak Alex. Nanti banyak bisa hadir ya Bapak ya. Nanti ya sukses teman saya. Terima kasih Pak. Ya. Nanti di penutup aja. Baik, sekali lagi kami atas nama Sivitas Akademika PSD Kabupaten Maluku Barat Daya, kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak narasumber kita, Bapak Alex Dariara. Terima kasih atas waktunya, atas pemaparan materinya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan topik yang baru yang lebih menarik lagi. Terima kasih Pak, selamat bertugas, Tuhan berkati, sukses selalu Pak. Ya, Dan selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Pak MC, Pak Edi Meyer.